Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan. Saya dari jurusan ekonomi. Kami dari kelompok 3. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Zidan, Aldiansah, Selma Ifrisahas, dan Lia Melisa. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pendidikan dari masa klasik hingga modern. Pendidikan pada masa klasik berfokus pada pembentukan karakter dan pengetahuan. Seperti ajaran filsuf Yunani dan pendidikan praktis di Roma, pada abad pertengahan, pendidikan didominasi oleh agama, berpusat pada teologi dan filsafat. Dan di era modern, pendidikan berkembang menjadi inklusif, ilmiah, dan berorientasi pada pengembangan potensi individu serta kebutuhan masyarakat global. Tujuan pendidikan yaitu membangun moral dan kecerdasan pemimpin, prajurit, dan cendekiawan. Pendidikan Yunani menekankan fisik dan intelektual atau gimnastika dan musike. Pendidikan Tiongkok, ajaran Konfusius atau berfokus pada moral dan kesetiaan. Pendidikan Islam berbasis agama, seni, sejarah, dan ilmu perang. Metode pendidikan masa klasik. Yang pertama, Yunani klasik. Pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda, dengan fokus fisik dan sastra. Yang kedua, Tiongkok klasik, menggunakan sistem hierarkis, sastra klasik, dan pemikiran Konfusius. Yang ketiga, Islam klasik, menggunakan metode halkalah, hafalan, musyawarah, dan qudwah. Pendidikan pada masa abad pertengahan. Pada abad pertengahan, pendidikan dikuasai oleh gereja, banyak sekolah didirikan di biara dan katedral, dan pendidikan lebih diarahkan pada ajaran agama Kristen. Pada periode ini, ilmu pengetahuan mulai berkembang di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, dengan berdirinya pusat-pusat pendidikan seperti Beit Al-Hikmah di Baghdad. Pada periode abad pertengahan, metode pendidikan Kristen pada abad ini lebih merujuk kepada pendidikan agama, pelajaran tanya jawab, penghadiran kebaktian gereja, peran musik, dan keperpustakaan. Pada abad pertengahan, pendidikan Kristen bagi anak-anak yang bukan bangsawan atau calon pendeta dan biarawan tidak teratur. Namun, seiring berjalannya waktu, pendidikan pada abad pertengahan memiliki perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya, ada metode pendidikan Islam pada abad pertengahan. Metode pendidikan Islam pada abad pertengahan menekankan pada hafalan dan transmisi pengetahuan secara lisan. Metode-metode yang digunakan pada masa itu diantaranya yaitu metode lisan, dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Metode penghafalan yang merupakan ciri umum pendidikan pada masa itu. Selain pendidikan Islam pada abad pertengahan juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pendidikan dasar berlangsung di maktab yang biasanya melekat pada masjid. Yang kedua, pendidikan tinggi terjadi di madrasah. Yang ketiga, pendidikan dilindungi oleh para penguasa dan pembangun sekolah. Yang keempat, kesempatan pendidikan meningkat selama periode ini, tetapi masih terbatas bagi wanita dan kasta rendah. Pendidikan pada masa Renais dan pencerahan. Pada masa Renais, pendidikan kembali menerapkan seni sains dan filsafat, mengakibatkan minat untuk mempelajari karya-karya klasik pada masa pencerahan. Metode pendidikan Renaissance dan pencerahan. Renaissance menggunakan sistem humanisme, kembali pada pendidikan klasik. Dengan pencerahan, empirisme, pertukaran intelektual di kedai kopi dan akademi. Pendidikan modern. Konsep modern menggunakan pendidikan wajib, akses setara, dan metode interaktif dan teknologi. Blended learning, social media learning, dan gamifikasi. Tokoh-tokohnya ada Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan, dan R.A. Kartini. Kembangan pendidikan modern. Peran teknologi, ada metaverse, evaluasi berbasis teknologi, dan ada kurikulum menggunakan kolaboratif, kontekstual, dan multimedia. Dan yang ketiga,